Halo Merior, balik lagi di Merinding Channel, Misteri dan Sejarah Dunia. Tak lama setelah kematiannya, kediaman seorang alkemis digeledah oleh para pemburu harta karun. Menurut dugaan banyak orang, sang alkemis memiliki kemampuan merubah logam biasa menjadi emas. Namun, penggeledahan itu sia-sia karena mereka tidak menemukan apapun di sana. Makam sang alkemis ini yang bersebelahan dengan istrinya kemudian menjadi sasaran berikutnya. Namun, saat dilakukan pembongkaran makam, mereka tidak percaya jasad yang belum lama terkubur itu telah menghilang. Bagi para penggemar novel Harry Potter, termasuk gue juga, nama seperti Nicole Flamel tidaklah asing bukan? Dikisahkan dalam novelnya yang berjudul Harry Potter and the Sorcerer's Stone, alkemis yang merupakan rekan kerja dari Albus Dumbledore ini memiliki batu bertuah. Ia kemudian menitipkan batu tersebut pada Dumbledore karena batu bertuah itu diincar oleh Lord Voldemort. Nama Nicholas Flamel juga disebut-sebut dalam novel Dan Brown yang berjudul The Da Vinci Code Angels and Demons, di mana dalam novel tersebut Nicholas Flamel disebut sebagai sosok anggota biarawan Sion. Tapi siapa Nicholas Flamel sebenarnya? Apakah ia hanya tokoh fiktif atau alkemis yang memang pernah ada? Jawabannya, Nicholas Flamel adalah sosok yang nyata, guys. Jadi, dia ini adalah seorang ahli kimia dan juga geodesi berkebangsaan Prancis yang hidup di tahun 1330 sampai dengan 1417. Ia memiliki seorang istri yang bernama Perenelle Flamel, berusia 10 tahun lebih tua darinya. Hal menarik dari Nicholas Flamel adalah bahwa sebenarnya dari sosok ini baru dikenal kemampuannya merubah logam menjadi emas dan memiliki ramuan Elixir of Life yang mampu membuat seseorang hidup abadi justru setelah kematiannya. Selama hidupnya, dikisahkan bahwa Flamel memang kerap melakukan uji coba untuk membuat logam menjadi emas, namun konon percobaan-percobaan itu selalu menemui kegagalan. Hal yang membuat dugaan orang-orang berkembang bahwa ia akhirnya berhasil menguasai ilmu merubah logam menjadi emas adalah tak kala dirinya dan istrinya mendirikan beberapa rumah sakit besar dan memberikan sumbangan dalam jumlah yang sangat banyak kepada gereja-gereja dan kaum miskin. Dikisahkan juga bahwa selain seorang ahli kimia dan geodesi, Flamel ternyata adalah seorang penjual manuskrip. Pada sekitar tahun 1378, ia bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia berjumpa dengan malaikat dengan sebuah buku tua yang bersinar di tangannya. Ketika ia akan menerima buku itulah, kemudian sosok malaikat dalam mimpinya itu menghilang. Tidak lama kemudian, dalam suatu transaksi jual-beli, Flamel mendapatkan sebuah buku. Buku tersebut menurutnya sama persis dengan apa yang ia lihat dalam mimpinya. Buku itu ditulis oleh Abraham Eliezer yang berisikan bagaimana cara mentransmisikan logam dasar menjadi emas. Bahkan dalam setiap 7 halaman buku itu dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi mengenai proses transmisi tersebut. Ia kemudian menceritakan hal ini kepada istrinya dan mengatakan bahwa dirinya tidak dapat memahami keseluruhan isi buku tersebut. Flamel kemudian berangkat ke Spanyol, tepatnya ke Santiago de Compostela, dengan harapan dapat bertemu seorang Yahudi yang mengerti isi buku tersebut. Setahun berada di sana, akhirnya Flamel bertemu dengan Master Kansas, yaitu seorang pedagang barang-barang antik. Kansas segera menyadari bahwa buku yang dibawa Flamel tidak lain adalah sebuah teks naskah Kabalah kuno. Sekembalinya dari Spanyol,
Flamel melakukan berkali-kali percobaan hingga pada akhirnya percobaannya berhasil di tahun 1382. Keberhasilan percobaan itulah yang kemudian menghantarkannya memperoleh sejumlah besar kekayaan. Buku yang didalami oleh Flamel ini dipercaya membuat ia dan istrinya berhasil merubah logam biasa menjadi emas, sekaligus membuat pasangan ini menjadi kaya raya hingga akhir hayatnya. Pada tahun 1410, Nicolas Flamel merancang nisannya sendiri. Dalam nisannya tersebut terukir 3 gambar, yaitu Yesus, Saint Petrus, dan Saint Paul. Batu nisan ini kemudian dipelihara di Musée de Cluny di Paris, hingga akhirnya Flamel dikabarkan meninggal dunia 7 tahun kemudian. Pernelle Flamel meninggal dunia tahun 1412, dan setelah 5 tahun kemudian, Nicolas Flamel menyusulnya di tahun 1417. 15 tahun sejak dikabarkan percobaannya memperoleh keberhasilan, Flamel mendirikan 14 rumah sakit besar di kota Paris dan memberikan sumbangan dalam jumlah yang sangat besar untuk kaum miskin dan gereja-gereja yang ada di sana. Begitu dermawannya dan termasyurnya pasangan ini, sampai-sampai nama salah satu jalan di Paris diambil dari nama Flamel, yaitu Rue Nicolas Flamel di 4th Arrondissement. Nama sang istri juga menjadi salah satu nama jalan, yaitu The Rue Pernelle Flamel. Rumah pasangan ini juga sekarang dijadikan penginapan dengan nama Albert Nicolas Flamel di 51 Rue de Montmorency, 3rd Paris. Sepeninggalan Flamel, para pemburu harta karun segera menggeledah rumah Flamel dan berharap menemukan bongkahan-bongkahan emas atau kitab ajaib yang menjadi petunjuk membuat pasangan tersebut menjadi kaya raya. Namun sialnya, mereka tidak mendapati apapun di sana. Namun tidak berputus asa, mereka kemudian berinisiatif untuk membongkar makam Flamel. Tetapi betapa terkejutnya orang-orang itu karena mereka tidak mendapati Flamel maupun istrinya di dalam kuburannya. Makam itu kosong. Banyak dugaan yang mengatakan bahwa pasangan ini tidak meninggal dunia, melainkan mereka berhasil membuat ramuan hidup abadi. Bahkan beberapa tahun sejak kematiannya, Nicolas Flamel dikabarkan muncul di beberapa tempat di dunia dalam kurun waktu yang berjauhan dan sama sekali tidak menampakkan terkikisnya usia. Konon, Flamel pergi ke India pada sekitar tahun 1700. Beberapa orang juga melaporkan ia terlihat di dalam sebuah pertunjukan opera di Paris pada tahun 1750. Sampai saat ini, sosok alkemis misterius ini dipercaya masih hidup bersama dengan kisahnya yang melegenda. Ya Merior, jadi itu tadi legenda Nicolas Flamel, alkemis yang hidup abadi. Bagaimana tanggapan kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video merinding selanjutnya. Bye-bye!